Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiang Damin dari kelompok 4 kelas manajemen M. Saya di sini akan membahas tentang implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian akan membahas tentang tantangan dan keberhasilan dari implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan menumbuhkan sikap bela negara yang ada pada diri warga negara Indonesia. Kesadaran cinta tanah air dan bangsa serta sikap bela negara yang ada pada setiap diri warga negara Indonesia itu akan menjadi modal utama untuk menggerakkan partisipasi setiap warga negara dalam menghadapi berbagai macam ancaman. Ancaman tersebut antara lain: 1. Ancaman terhadap satu wilayah atau satu pulau pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Yang kedua, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan wawasan Nusantara itu harus melibatkan warga negara Indonesia itu sendiri. Karena setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang sama untuk membela tanah air tercinta, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, membangun rasa persatuan, sehingga ancaman terhadap satu wilayah atau pulau nantinya akan menjadi ancaman bagi semua daerah yang ada di Indonesia. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan cara membangun keamanan bersama-sama dalam menjaga keamanan negara Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga, membangun TNI yang berprofesional serta membangun prasarana yang memadai bagi kegiatan pertahanan dan keamanan untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan dan keberhasilan dari implementasi wawasan Nusantara. Tantangan dari implementasi wawasan Nusantara. Sekarang ini kita sudah menyaksikan kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedang mengalami perubahan, dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang menjadi pendorongnya perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan yang dibawa dari negara-negara luar ke dalam negara Indonesia. Contohnya yaitu K-pop yang berasal dari Korea Selatan kini sudah merajalela di Indonesia dan banyak ditiru oleh remaja Indonesia. Tantangan yang sangat serius yang sedang dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat yang optimal. Yang kedua, dunia yang tanpa batas. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Dan yang keempat, kesadaran warga negara Indonesia. Kemudian, keberhasilan dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara perlu menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah tanah air. Wawasan Nusantara juga perlu diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta menghadapi tantangan-tantangan sekarang ini. Karena itu, setiap warga negara Indonesia perlu memiliki kesadaran untuk 1. Mengerti, memahami, dan menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negaranya, sehingga sadar sebagai warga negara yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta wawasan Nusantara. Yang kedua, mengerti, memahami, dan menghayati bahwa dalam menjalankan kehidupannya, negara
memerlukan konsepsi wawasan Nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki wawasan Nusantara sebagai cita-cita nasional. Untuk mengetuk hati setiap warga negara Indonesia agar sadar berbangsa dan bernegara, diperlukan pendekatan yang teratur, yang terarah, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan dari implementasi wawasan Nusantara. Dengan demikian, wawasan Nusantara akan terimplementasi dalam kehidupan nasional guna mencapai cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.